مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pembahasan Al-Hadith Al-Hadi wa Ishrun, hadis ke-21. Kita lanjutkan ke pembahasan ta'rif al-istiqamati, yaitu definisi istiqamah. Mungkin jika disebutkan kata istiqamah, umumnya kita pahami istiqamah itu konsisten. Amalan yang kita lakukan, dia berjalan terus menerus. Itu makna umumnya. Ternyata makna istiqamah di dalam penjelasan agama kita, agama Islam, itu maknanya luas. Bukan hanya maknanya konsisten. Walaupun hal itu baik, para ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Konsisten di atas kebaikan itu lebih baik dibanding 1000 keramat para wali. Karena istiqomah atau konsisten di dalam melakukan satu amal baik itu hal yang tidak mudah. Ya, itu hal yang tidak mudah. Sehingga disinilah dipesankan oleh para ulama, diantaranya Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Beliau mengatakan untuk kita istiqomah baca Al-Quran setiap hari. Alaika biqira'ah al-kitabil aziz kulla yaumin walau an taqra'ah juz'a au nisfa ma'a yasin mubarakah. Hendaklah kalian membaca Al-Quran, kitab yang mulia, setiap hari, kata beliau, kulla yaumin, 1 juz atau setengah juz. Ini pesan beliau, ada isyarat istiqomah setiap hari. Idealnya khatam Al-Quran itu menurut riwayat-riwayat yang disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idealnya itu 7 hari 1 kali khatam. Itu idealnya. Karena Nabi yang katakan kepada salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, Nabi katakan, Iqra al-Qur'ana fi sab'in. Bacalah Al-Quran sampai khatam selama 7 hari. Dikukuhkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan paling afdalnya mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali khatam. Ini idealnya. Tapi saya rasa kita semua sulit melakukan itu. 7 hari sekali khatam. Tapi kalau gitu kita pilih opsi berikut. Opsi kedua, yang penting baca Al-Quran. Khatamnya itu kalau setiap hari berdasarkan wasiat dari Al-Habib Umar, setiap hari 1 juz, berarti 1 bulan sekali khatam. Gak mampu, setengah juz. Setengah juz berarti khatam Al-Quran 2 bulan satu kali. Ada yang mengatakan lagi, gak mampu Bib. Ya akhir 1 lembar 1 hari. Gak mampu Bib. Ya akhir minimal sekali Ramadan 1 kali khatam. Gak mampu lagi. La haula wala quwata illa billah. Kita kadang-kadang malu ketika membaca istiqomahnya para ulama
malu. Ada satu tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Itu diceritakan di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Istiqomahnya Abu Nuaim, istiqomahnya Thabit Al-Bunani, mohon maaf. Istiqomahnya Thabit Al-Bunani di dalam solat tahajud. Beliau lakukan solat tahajud istiqomah selama 40 sanatan, 40 tahun. 40 tahun gak pernah libur solat tahajud. Malu. Ada juga disebutkan istiqomahnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf di dalam membaca Al-Quran. Satu hari 8 kali khatam Al-Quran, 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Nah, Thabit Al-Bunani walaupun istiqomahnya solat tahajud selama 40 tahun, yang luar biasanya setiap selesai solat beliau berdoa, ya Allah, izinkan saya bisa solat di dalam kuburan saya ketika saya sudah meninggal dunia. Allahumma in kunta a'taita ahadan solata fi gobrihi fa'atini solata fi gobri. Kata beliau, ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hamba bisa solat di dalam kuburannya, maka tolong berikanlah padaku agar aku bisa solat di dalam kuburanku. Ternyata doa itulah yang beliau baca selama 40 tahun. Meninggal dunia, dibawa jenazahnya dimasukkan ke liang lahat pakai batu bata. Mereka tutup liang lahat tersebut, satu batu bata jatuh. Ketika satu batu bata itu jatuh, ada di antara pengantar tersebut yang ikut memasukkan jenazah beliau ke liang lahat, dia melihat dari lubang situ, dari batu bata yang jatuh itu di liang lahat, dia lihat ternyata jenazahnya hilang. Dan dia kagetnya luar biasa ketika melihat liang lahat itu luasnya sejauh mata memandang. Dia lihat ternyata di satu sisi dari liang lahat itu yang begitu luas sedang sholat jenazahnya Thabit Al-Bunani. Maka dia tutup kembali. Teman-temannya ada 2-3 orang juga menyaksikan hal itu. Mereka berinisiatif menemui keluarga dari Thabit Al-Bunani untuk menanyakan. Ini ulama-ulama terdahulu. Ini yang menguburkan juga termasuk para periwayat hadis. Yang mengantar jenazahnya itu termasuk rawi. Mereka datang ke rumah keluarganya hanya untuk menanyakan amalan apa yang dilakukan, karena mau ikut. Kami lihat ayahmu, ketemu putrinya, ayahmu sholat di dalam liang lahat. Apa yang dilakukan oleh ayahmu ketika hidup? Amalan apa? Maka sang putri menjawab, ayah saya 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud. Dan ayah saya selalu berdoa kepada Allah selama itu agar Allah berikan rizki kepadanya ketika meninggal dunia, diizinkan dirinya bisa sholat di dalam liang lahatnya. Namanya Thabit Al-Bunani, salah satu murid dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, bersahabat dengan Muhammad bin Sirin, tabi'in. Nah, itu istiqomahnya 40 tahun sholat tahajud. Ada yang istiqomahnya sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Sholat berjamaah 5 waktu selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bernama Sa'id ibnu Musayyib.
Ia sholat selalu mendapatkan takbiratul ihram, istiqamah 40 tahun di Masjid Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Nabi katakan dalam hadis, likulli syai'in safwah wa safwatu salat takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari, dan intisari dalam solat terletak di takbir yang pertama. Sampai kena musibah, kena bencana alam. Kota Madinah pernah mengalami bencana alam, masjid libur solat di zaman itu. Tapi yang ada di dalam masjid hanya Sa'id ibn Musayyib. Yang luar biasanya, beliau ketika ingin mengetahui sudah masuk waktu sholat, biasanya lewat azan. Ini muadzinnya juga tidak ada. Beliau datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau meletakkan telinganya di atas pusaran kuburan Rasul SAW. Ketika sudah masuk waktu sholat, di situ akan terdengar suara azan. Dia katakan berarti sudah masuk waktu sholat. Ya, sholat. Itu istiqomah, sholat berjamaah, tidak pernah telat takbiratul ihram selama 40 tahun. Kita harus mengakui diri, saya masih jauh. Jujur-jujur aja. Allah suka orang yang jujur, jangan yang sok-sok. Berarti kita ini masih banyak kurang. Ngapain kita sombong? Kan Nabi katakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin yang lain itu menjadi cermin bagi diri kita. Kita bercermin, kita membaca orang-orang solihin terdahulu, bagaimana biografi hidup mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Maka seakan-akan kita sedang berkaca terhadap diri kita. Oh, ternyata pangkat saya ya di sini. Terus saya mau menganggap diri saya suci, menganggap diri saya mau harus dihormati orang, menganggap diri saya ini adalah seorang yang memang patut untuk dimuliakan, jadi malu sendiri. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah itu diceritakan Abu Yazid Al-Bustami punya murid berkaitan dengan hadis tadi saya bahas sedikit. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Itu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Yazid Al-Bustami seorang sufi kabir, seorang wali min auliyaillah. Punya murid istiqomah, hadir pengajian, rajin. Pada satu waktu Allah berikan kasyaf dia. Ini muridnya. Ketika lagi membahas tentang hadis, yang teringat di benaknya, orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Di saat itu dia menatap wajah sang guru Abu Yazid Al-Bustami berubah jadi qiradah, jadi monyet. Di tengah-tengah pengajian, sang guru sedang mengajar, itu murid lihat gurunya itu berubah wujud jadi monyet. Di hatinya terlintas, wah, guru saya kok bisa begini? Berarti ada apa-apa ini guru saya, sehingga Allah perlihatkan guru saya seperti monyet. Itu dalam hatinya. Besoknya sudah tidak hadir lagi. Sudah menganggap ini guru pasti ada melakukan penyimpangan nih, sehingga Allah tunjukkan gurunya wujudnya seperti monyet. Maka Abu Yazid Al-Bustami bertanya, dia kenal guru muridnya itu. Bertanya, di mana Fulan bin Fulan yang biasa hadir? Mereka katakan tidak tahu. Tiba-tiba dia sudah berhenti. Beberapa hari lalu sampai saat ini sudah tidak pernah lagi terlihat. Maka Abu Yazid Al-Bustami meminta kepada murid-muridnya yang lain untuk memanggil sang murid tersebut. Dipanggillah sang murid tersebut menghadap Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Abu Yazid bertanya kepada sang murid, kenapa engkau tiba-tiba libur, tidak lagi mengaji?
berbicara face to face, empat mata. Apa kata sang murid? Mohon maaf, beberapa hari yang lalu saya lihat wajahmu berubah jadi monyet. Dan di dalam hadis Nabi kan Nabi isyaratkan orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Apa kata Abu Yazid? Saya cermin. Wujud yang kau lihat adalah cerminan dirimu. Jadi kau lihat saya monyet, itu menggambarkan dirimu yang monyet, bukan saya. Kenapa? Karena di dalam suluk, di dalam menempuh ilmu agama, hatimu belum siap menerima saya sebagai guru. Buktinya apa? Baru lihat saya jadi monyet, kamu sudah tinggalkan saya. Padahal kau tidak tahu apa yang saya lakukan. Ada bukti gak saya punya melakukan salah, melakukan dosa? Nah, berarti hatimu belum siap. Makanya Allah tampilkan wujudmu. Saya bagikan cermin. Dan yang di dalam cermin itu ketika kau melihat monyet, itu adalah dirimu. Itu yang dimaksud al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi istiqomah ulama-ulama terdahulu luar biasa. Ada juga disebutkan keramatnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau bicara bab keramat, kita harus imankan akal kita. Yang nama juga keramat kan tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan namanya keramat. Kalau masuk akal bukan namanya mu'jizat. Itu di dalam manaqib Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdullah Al-Idrus, atau terkenal Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Itu dikatakan beliau mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu malam 6.000 kali. Gak masuk akal, Bib. Ya, bab keramat. Imam Nawawi juga kan gak masuk di akal. Ngarang kitab banyak, umurnya meninggal 40 tahun. Dengan kitab yang begitu banyak, kapan belajarnya, kapan nulisnya? Dengan waktu yang sibuk ngajar sana sini, ibadah sana sini, bisa mengarang kitab di konferensi dibandingkan dengan usia beliau dengan kitab-kitab yang beliau tulis, itu tidak cukup umur. Dengan umur beliau tidak cukup. Gak bisa dilogikakan. Itu disebut oleh para asfiya barakatul waqt. Disebut dengan barakatul waqt, keberkahan waktu. Saya rasa juga yang 8 kali khatam juga itu bab keramat. Coba aja. Coba satu hari 8 kali khatam. Imam Nawawi sendiri mengatakan rekor tertinggi ulama yang mengkhatamkan Al-Quran setahu Imam Nawawi, beliau katakan di kitab At-Tibyan, kalau tidak salah beliau katakan 8 kali satu hari khatam Al-Quran. Tapi kalau dipikirkan lagi, oh ini bab keramat. Kalau baca 8 kali, satu kali khatam saja, kami pernah coba tuh, satu hari khatam Al-Quran pernah coba. Kita start dari subuh, itu juga ganti-ganti. Ini 1 juz, tapi bukan sekaligus langsung baca, tidak. 1 juz, nanti yang berikut lanjut juz kedua, tapi sambil mendengar. Itu kita duduk dari ba'da subuh, asar baru khatam. Ya, tapi ganti-ganti orang. Waktu di Kediri, nah kalau 8 kali, wah itu. Jadi bab keramat. Ada istiqomahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan istiqomah baca Al-Quran. Di samping rumahnya dibuat liang lahat, ia khatamkan Al-Quran. Di dalam liang lahatnya itu sebanyak 7.000 kali khatam Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quranu nurun, Al-Quran adalah cahaya fil qabr, di dalam kubur. Kalau 7.000 kali khatam Al-Quran, itu lampu stadion. Iya. Karena begitu banyak. Al-Quran kan cahaya di dalam kuburan. Makin banyak khatamnya, makin bercahaya kuburannya. Kalau 7.000 kali, lampu stadion terang. Kalau khatamnya 10 tahun satu kali, yang 5 watt itu, kadang dia mati, kadang nyala. Ya. Tergantung daripada
banyaknya kita membaca Al-Quran. Seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar termotivasi sebab mendapatkan riwayat Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita bisa mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali dalam liang lahatnya. Dibuat kuburan khusus untuknya, dikhatamkan 7.000 kali. Maka saya seorang laki-laki harus lebih daripada wanita tersebut. Dibuat kuburannya juga. Tiap hari turun baca Al-Quran, hatam, naik lagi. Sampai anak-anaknya tidak enak hati kalau ada orang tanya, mana abah? Dalam kubur. Isu mati, ternyata masih hidup, lagi baca Al-Quran dalam kubur. Laporlah mereka ke ayahnya, abah, ini tiap orang nanya abah, kami dipikir kurang ajar. Ditanya abah di mana? Ada dalam kubur. Pikiran mereka, kami sumpahin abah itu cepat meninggal. Maka sudah abah naik. Dah, saya belum bisa nih. Itu wanita Rabi'ah Adawiyah, dia khatam 7.000 kali. Lah abah sekarang sudah berapa kali khatam? Sudah 7.000 kali juga. Sudah selesai, sudah naik. Enggak, itu kan perempuan. Masa abah laki-laki kalah sama perempuan? Perempuan ada masa libur. Abah harus lebih dari dia. Ini yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau perkara semacam ini silakan kalian berlomba-lomba. Kata abahnya, saya harus lebih. Dia libur perempuan, masa abah sama dengan perempuan? Akhirnya beliau khatamkan lebih dari Rabi'ah Adawiyah dalam liang lahat, 8.000 kali khatam Al-Quran. 8.000 kali khatam Al-Quran. Ada juga Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah istiqomah ketika masuk dalam penjara. Dalam penjara, beliau kan dimasukkan di dalam penjara, kasusnya unik kalau ditarik di zaman sekarang. Kasusnya Imam Abu Hanifah masuk penjara, kenapa? Tidak mau terima jabatan menjadi hakim. Hakim yang ada di zaman itu disebut Al-Ghadi. Itu gajinya lebih besar daripada presiden di zaman itu. Dikasih penghormatan. Ditawarkan kepada Abu Hanifah, tidak mau. Dikatakan kepadanya, kalau kau tidak mau menjabat. Beliau kenapa tidak mau menjabat? Tadi beliau menganggap dirinya belum layak jadi hakim, takut salah hukum, berdosa. Itu sekelas Abu Hanifah. Takut. Apalagi Nabi sudah buat perbandingan al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. Perbandingan hakim 2 neraka 1 surga. Ditanya, ya Rasulullah, yang 2 neraka kenapa? Yang 2 masuk neraka daripada hakim. Yang pertama, dia memutuskan hukum tidak adil karena sudah disogok, dibayar. Padahal ini tidak salah, tapi karena dibayar oleh pihak tertentu ini, akhirnya ikut kemauan orang itu. Tak diputuskan hukum berdasarkan apa? Ketidakadilan karena sudah dibayar. Maka yang ini masuk neraka, kata Nabi. Hakim yang ini masuk neraka. Terus yang kedua, ya Rasulullah, kan Nabi katakan perbandingan 2 masuk neraka hakim. Yang kedua, dia hakim yang jujur, hakim yang baik, terima sogok ditolak, gak boleh, haram. Tapi menetapkan hukum tidak hati-hati, sehingga orang yang tidak salah karena keteledorannya menjadi bersalah, dia juga masuk neraka. Karena kan menentukan nasib orang. Kata Abu Hanifah, kalau kayak begini mendingan saya tidak mau jadi hakim. Dia analisa panjang tuh. Abu Hanifah analisa panjang, berat. Dikasih ancaman. Pemerintah waktu itu menganggap yang berhak jadi hakim di Irak, di Kufah, itu Imam Abu Hanifah. Diancam, kalau kau tidak terima jabatan menjadi hakim, kami masukkan ke dalam penjara. Ia mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara aku lebih suka daripada aku menjabat menjadi hakim. Ini kesalahan model apa ini? Masuk penjara sampai meninggal di dalam penjara dalam keadaan sujud, sholat.
Istiqomah dalam penjara, mengkhatamkan Al-Quran 6.000 kali dalam penjara. Jadi luar biasa nih imam-imam terdahulu, orang soleh, betul-betul soleh, alim, betul-betul alim. Kasus yang sama seperti Sufyan Ats-Tsauri, juga ditawari menjabat jadi hakim, beliau lari, hijrah dari Irak pergi ke Yaman. Lari dari jabatan. Kalau zaman sekarang terbalik. Kalau ada orang masuk penjara gara-gara tidak terima jabatan, zaman sekarang dibilang itu orang gila. Kenapa berbeda? Pemahaman agama mereka itu betul-betul dalam. Mereka punya keyakinan semua yang dilakukan itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, beliau mengatakan, lau sakatat nakhlatun ala syatil ifrat la khushitu an us'al anha. An us'al anha. Dilantik jadi presiden, jadi khalifah, jadi amirul mukminin. Beliau mengatakan, seandainya ada seekor anak kambing terpeleset di jalanan yang rusak di pinggiran sungai Efrat, saya takut saya sebagai pemimpin akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah, kekuasaan ibu kota di Madinah, tapi kekuasaannya sudah sampai ke Irak. Padahal beliaunya di Madinah, tapi karena menjabat sebagai kepala negara, beliau punya rasa takut yang luar biasa. Beliau mengatakan, kalau anak kambing terpeleset di sungai Efrat, di jalanan pinggiran sungai Efrat, karena jalanan itu rusak, saya takut. Sebab ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang ditanya. Maka Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu dipaksa jadi khalifah. Gak mau dia, tapi rakyat paksa. Rakyat paksa beliau jadi pemimpin. Tidak mau karena beliau orang alim, orang soleh, tahu tuh. Jadi gubernur saja berat, apalagi jadi kepala negara. Tapi karena sudah dipaksa, akhirnya beliau terima juga. Apa ucapan kalimat yang keluar dari lisan beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Kenapa kalimat itu keluar? Ini tanggung jawab begitu besar. Ini seperti memasukkan saya ke dalam kuburan. 2 tahun memimpin. Dari tahun 99 Hijriah sampai 101. Itu dikatakan beliau saking adilnya ketika memimpin. Pernah cuaca sangat dingin, mau mandi janabah, bangun ada janabah, hadas besar, mau ibadah, mau sholat tengah malam, mau gunakan air untuk mandi, air dingin. Akhirnya disuruh kepada satu pelayannya, tolong cari kayu bakar, saya mau mandi, mau ibadah, mau mandi janabah. Ini pelayan masuk ke dapur darurat, dapur umum milik rakyat, diambil kayu bakar itu, kemudian airnya dimasak. Sudah panas nih air, tunggu hangat, dibawa kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ketika mau mandi, beliau katakan kepada pelayan tersebut, kau sudah memanaskan ini air? Sudah. Kayu bakarnya dari mana kau ambil? Oh, di dapur umum. Dia bilang, kau ambil air dingin, itu lebih baik aku mandi dengan air dibanding saya menggunakan uang rakyat ini. Ini milik rakyat, gak boleh. Hanya tidak jadi mandi itu, menggunakan air hangat tersebut. Bahkan dikatakan anaknya sedang menulis, lagi belajar, dia nyalakan lampu lentera, zaman dulu pakai minyak, ditulis sama anaknya pelajaran, lagi belajar, lagi tulis. Khalifah masuk ke rumah, lihat anaknya sedang menulis, dan anaknya ini juga termasuk sebagai pejabat, sebagai anggota kenegaraan. Dia punya
kerja di dalam urusan negara. Kata khalifah kepada anaknya, wahai anakku, ini kau tulis urusan pribadi atau urusan negara? Dia mengatakan, urusan pribadi, wahai ayah, ini sedang nulis-nulis pelajaran. Kalau ini urusan pribadi, padamkan lampu itu. Itu lampu milik negara. Padamkan. Cahaya di mana? Keluar, cari bulan, cahaya bulan, tulis di situ. Tapi kalau kau mau menulis untuk urusan negara, karena engkau juga sebagai pegawai negara, nyalakan lampu itu. Tapi kalau kau menulis untuk pribadi, maka jangan gunakan lampu ini. Ini berlaku juga otodinas tuh. Sama. Saya punya kiai di Jakarta. Saking kuatnya megang hukum, pernah ada satu muridnya ngasih mobil ke beliau. Mobil bagus, mobil mewah. Pak Ustadz, ini mobil saya kasih untuk Pak Ustadz. Saya wakafkan. Akadnya wakaf. Wakaf untuk dakwah saja. Pakai saja lagi. Wakaf untuk dakwah saja. Artinya ke majlis taklim boleh, ke pesantren boleh. Selain itu tidak boleh loh kalau wakaf. Karena wakafnya, saya wakafkan mobil ini hanya untuk dakwah saja. Pesantren boleh, ke pesantren, ke majlis taklim boleh, ceramah juga boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Bahasanya sebenarnya seperti itu. Kalau wakaf. Malam-malam Ustadz lagi tidur, istrinya hamil besar. Sudah 9 bulan. Tahu-tahu istri mengatakan perut sakit. Air ketuban sudah pecah. Panik nih, wah. Bawa ke rumah sakit. Sudah masukin itu koper ke dalam mobil wakaf. Semuanya sudah dimasukin. Istrinya sudah digendong bawa masuk. Sudah cari kunci di mana dapat itu kunci. Mau start, astagfirullahaladzim. Ini kan hanya untuk dakwah. Usir lagi istri, keluar. Gak boleh. Padahal darurat. Akhirnya pakai mobil tetangga. Besoknya kiai kasih pulang itu mobil. Ini mobil bikin susah saya, kasih pulang. Mendingan gak usah wakaf, kasih. Kalau kasih saya terima. Kalau wakaf begini repot. Itu kalau pegang hukum begitu. Nah ini putranya Khalifah Umar Ibn Aziz begitu. Itu namanya sifat warok. Sifat takut melanggar hukum. Kalau lampu ini kau gunakan untuk pribadi, padamkan. Tapi kalau untuk urusan negara, nyalakan. Itu dikatakan beliau ketika menjabat sebagai khalifah, istrinya dikumpulkan 4 orang tuh. Ada 4 istri kalau tidak salah dikumpulkan. Dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, saya sudah menjabat sebagai khalifah. Maka waktu saya kepada kalian akan tidak ada. Jadi saya katakan kepada kalian dari awal, kalau kalian ingin pisah, saya ceraikan saat ini juga. Karena ketika saya sudah menjabat, saya gunakan waktu sepenuhnya untuk mengurus ini rakyat, untuk mengurus ini negara. Kayak begitu. Tapi mereka tidak mau, tetap mempertahankan. Baik, kalau kalian terima itu, saya minta kalung-kalung emas kalian diberikan kepada saya. Kenapa? Saya mau masukkan ke kas negara. Saya mau gunakan untuk rakyat. Begitu. Dicabut. Rantai emas istrinya dikasih kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Dimasukkan ke uang, ke kas negara. Sisanya dibagikan kepada fuqara wal masakin. Begitu. Sampai meninggal kain kafan utang. Warisan gak ada. Menjabat sebagai bukan hanya khalifah, sebelumnya gubernur beliau. Sebelumnya gubernur, habis itu jadi khalifah. Meninggal dunia kain kafan, uangnya itu masih ada perdebatan. Mana nih beli kain kafan, uang tidak ada. Ada yang mengusulkan hutang saja dan seterusnya. Warisan anak gak ada, kain kafan saja masih perdebatan itu harta. Bagaimana mau kasih warisan ke anak? Habis. Makanya satu kiai namanya Gus Koyum di Rembang, Kiai Haji Gus Koyum. Itu beliau katakan pejabat yang betul-betul tulus di dalam menjabat, kalau kita berbicara ikut zaman dulu susah. Kenapa? Kalau pejabat yang benar zaman dulu ketika menjabat, kalau ditarik zaman sekarang rekeningnya berkurang.
Nah, itu pejabat yang benar tuh. Ketika menjabat jadi pejabat, kekayaan itu justru berkurang. Tapi kalau ketika sebelum menjabat rekeningnya sedikit, tahu-tahu menjabat rekeningnya jadi banyak di bank, wah ini pejabat yang masuk kriteria ini tidak masuk dia. Kata beliau begitu. Nah, termasuk mobil dinas sama itu. Mobil dinas itu semuanya mirip wakaf dah. Hanya buat kerja. Buat kerja. Jadi menerapkan hukum Islam itu tidak mudah. Gak bisa setengah-setengah. Tapi kalau ada hamba yang berusaha menerapkan seutuhnya, itu akan diberikan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutlah mereka semampu kita. Orang yang mau ikut orang-orang yang baik, walaupun tidak total, sudah ada niat sekian persen kita dapat ikuti, itu sudah beruntung. Sudah beruntung. Jadi saya pengen juga, untuk saya pribadi, semua pengajian ketika membahas ulama ini begini, itu bukan hanya menikmati kisahnya saja, tapi ada niatan mau ngikut. Percuma kalau hanya dengar. Arti percuma sini bukan berarti majlis itu sia-sia. Majlis itu datang tetap dapat keutamaan. Tapi makna secara pribadi, ilmu itu dia hanya dengar, habis itu keluar, masuk telinga kanan, keluar kiri. Gak ada pengamalan. Jadi kisah-kisah ini bukan hanya sebagai riwayat kita dengar, pulang selesai, tapi harus ada niat ngikut semampu kita. Ada pepatah mengatakan, tashabbahu bil kiram fa in lam takunu mithlahum. Ikutilah orang-orang mulia walaupun kamu tidak persis seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kiram falah. Karena meniru orang-orang soleh terdahulu yang kita tiru, di situ ada falah, keberuntungan, keberhasilan. Ngikut pelan-pelan. Godaman ala godamin biziddin auza'i, setapak demi setapak. Dari hal yang sederhana, misalnya tadi kejujuran terhadap diri sendiri. Ini buat kerja, ya kerja. Ini punya pribadi, saya ambil. Ini bukan milik saya, jangan saya ambil. Termasuk jalan, di jalan ada uang. Alhamdulillah rizki katanya. Iya alhamdulillah rizki yang haram itu punya orang. Kalau bab fikih liqat namanya, barang temuan, konsekuensinya harus tiap Jumat kasih pengumuman. Ini uang siapa? Sampai orangnya ambil tuh. Nanti sekian tahun kalau tidak ada bisa digunakan, tapi kalau yang punya datang minta dikembalikan lagi. Gak ada rizki itu, alhamdulillah di jalan ada uang. Di Tarim di Hadramaut, saya kalau masuk ke pasar itu, ini pasarnya suasana ibadah. Di sepanjang jalan ada uang berserakan di bawah. Itu uang orang yang jatuh tuh, gak ada yang hilang. Nanti yang lupa tuh dia periksa ke rumah, datang ke rumah periksa, ada uang saya jatuh ke pasar, dia balik. Lihat masih nemu. Ambil. Kalau konsepnya kita, oh ini rizki nih. Apalagi merah kon tebal begini. Wah. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa pulang ke rumah. Mami, iya papi. Kenapa? Alhamdulillah dapat rizki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Papi jalan ada dapat uang. Di jalan. Mami marah. Jangan Pak, haram. Ingin alia dulu. Banyak. Halal sudah. Ada khilafiyah ulama dalam hukum itu katanya begitu. Ada yang begitu, ada. Nah, jadi kalau rizki barang temuan itu gak boleh kita ambil. Punya hutang sama orang tetap tuntunannya harus dibayar, walaupun orang yang berhutang non muslim. Kita punya hutang sama dia tetap harus bayar. Tapi dia sudah kita cari kemana-mana tidak ada, kamu sedekahkan saja ke masjid, niatkan pahala kepadanya. Kalau dia orang non muslim,
semoga ini saya sedekahkan atas dia, rizkinya tambah maju, atau dengan ini dia dapat hidayah, boleh. Kalau yang muslim, saya sedekahkan, semoga Allah berikan pahala kepada dia, fulan bin fulan. Sedekahkan kalau sudah tidak nemu orang yang pernah kita hutang. Tapi suatu saat dia kembali, dia tagih, kita tetap wajib mengembalikannya. Jadi tirulah bagaimana sifat-sifat waronya orang soleh, bagaimana zuhudnya orang-orang solehin. Mereka punya akhlak, mereka punya karakter, kita ikuti sedikit demi sedikit. Itu ada kisah Habib Salim Asy-Syatiri mengisahkan di zaman Nabi Musa. Itu kan cerita Fir'aun dengan pasukan mengejar Nabi Musa di laut apa itu? Laut Merah. Iya kan? Ketika pasukan Fir'aun dengan Fir'aunnya menyeberangi Laut Merah yang terbelah itu, mukjizatnya Nabi Musa, belum sampai ke daratan, lautan sudah tertutup kembali, musnah semua, mati semua. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ia menceritakan riwayat ini, mengatakan ada salah satu yang ikut rombongan pasukan Fir'aun selamat, satu orang. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, selamat. Yang lainnya mati, yang satu selamat. Kemudian Nabi Musa diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa ada satu orang dari golongannya, pasukannya Fir'aun selamat. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rob, lima najaitahu, wahai Allah, kenapa kau selamatkan satu orang ini? Allah Ta'ala berfirman, li'annahu yalbasu kalansuwatan kalansuwatik, karena dia pakai kofiah yang kofiahnya mirip dengan kofiahmu, wahai Musa. Kofiahnya mirip dengan kofiahmu. Habib Salim Asy-Syatiri membuat fawaid yang mengatakan, coba lihat, ini orang hanya ikut pakaian kostumnya Nabi Musa, tapi karena berhubung Nabi Musa orang yang dicintai oleh Allah, seorang Nabi, berkat peniruannya, kofiahnya Nabi Musa dia gunakan sama persis, Allah selamatkan dia. Kofiah. Jadi kofiah ini penutup kepala, itu Ibnu Arabi mengatakan al-khalansuah min libasil anbiya wal mursalin. Kofiah itu adalah pakaiannya para nabi, para rasul. Kita harus bangga dengan kostum-kostum Islami. Gak masalah pakai pakaian yang lain selama menutup aurat. Sekali-sekali, kalau saya sekali-sekali saya pakai. Yang penting tutup aurat. Tapi kita harus bangga ketika menggunakan pakaian muslim. Kalau secara pribadi saya pengen pakai pakaian muslim kemana saja, mau kemana, sarung, cuma tuntutan istri. Sekali-sekali pakai celana, pakai baju, ya sudah, selama tutup aurat gak apa-apa. Tapi hati lebih nyaman pakaian muslim. Pakaian muslim itu dikatakan kalau kita pakai pakaian muslim, dia bantu kita taat. Pakai kofiah, pakai sarung. Ada teman ngajak, mari kita ke diskotik. Gimana ini? Masa diskotik pakaian begini? Akhirnya pakaiannya menghalangi dia. Awalnya begitu, dia membantu untuk taat. Tapi ada teman yang baik datang, mari kita ke masjid, mari. Sudah siap, pakaiannya bersih, pakaiannya pakaian Islami. Itu dikatakan dalam satu ucapan, man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang pakaiannya berubah, maka agamanya ikut berubah. Pakaian rocker, sobek-sobek, ya, dari atas sampai bawah. Pakai aksesoris anting hidung, di mata, di telinga, di mulut. Dia menghalangi untuk taat. Dia menghalangi untuk pergi ke tempat yang baik. Ada kawannya ngajak, sudah azan, mari kita ke masjid. Dia lihat pakaiannya, saya gak bisa pakaian kayak begini. Betul tidak? Dia menghalangi, pakaiannya menghalangi. Ada yang mau ngajak, tidak jadi ngajak. Walah, pakaiannya begini, gak usah dah, cari orang lain. Mau ngajak ke tempat baik, lihat pakaiannya begini, agak jadi. Itulah yang dimaksudkan oleh ulama
man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang pakaiannya berubah, maka agamanya ikut berubah. Hanya masalah kopiah dia selamat kalan suah. Kemudian pakai imamah, Nabi pakai imamah. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Mukarramah wa alaihi imamatun sauda. Kata Imam Suyuti riwayatkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, Nabi ketika masuk ke kota Makkah di waktu Fathul Makkah, Nabi menggunakan imamah berwarna hitam. Jadi Rasulullah itu stylish, pakai pakaian itu model, enak dilihat orang. Ketika berperang, imamah hitam. Ketika sedang dalam keadaan ibadah, imamah putih. Dalam riwayat yang lain, kadang-kadang Nabi mengganti imamah berwarna kuning. Imamah kain yang dililit di atas di kepala, ya. Saking Nabi perhatian dengan masalah kostum, masalah pakaian, termasuk imamah, Nabi katakan begini dalam riwayat Sunan Abi Daud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi mengatakan, al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Perbedaan cara memakai imamah antara orang musyrik dengan orang muslim. Kalau orang musyrik, orang-orang musyrik yang ada di Makkah di zaman itu juga menggunakan imamah. Tapi Nabi membuat satu aturan yang membedakan antara imamah orang muslim dengan imamah orang musyrik. Nabi katakan perbedaannya adalah imamah orang musyrik dia pakai imamah tidak ada kopiah, langsung sehingga rambut kelihatan. Dan imamahnya orang muslim adalah dia menggunakan imamah sebelumnya sudah menggunakan kopiah. Itu Nabi memperhatikan masalah kostum. Bahkan dikatakan orang yang sholat pakai imamah pahalanya besar, berlipat-lipat kali lipat. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, ada ulama memberikan opsi tiap kali pakai kopiah niat pakai imamah, walaupun tidak menggunakan imamah. Dan imamah menjadi kostum kemuliaan. Ya, di zaman para ulama itu membedakan ini ulama dengan bukan ulama, imamah. Jamannya amaim. Bahkan dikatakan malaikat menggunakan imamah. Alaikum bil amaim fa inna sima al malaikah. Hendaklah kalian berimamah karena sesungguhnya bentuk kostumnya malaikat adalah menggunakan imamah. Jadi kita ikut mereka mulai dari kostum semampunya dari kostum, dari pakaian, dari perilaku. Itu yang paling penting, dari perilaku juga. Kostum, pakaian, perilaku. Menggunakan siwak juga misalnya, itu simaul anbiya wal mursalin. Itu. Kalau siwak tidak ada, ganti tisu juga sementara gak apa-apa. Tisu tidak ada, ulama lain mereka pakai lengan baju kalau lupa bawa siwak untuk dapat fadilah pahala yang lebih, dan juga apa? Ittiba, niat mengikuti mereka gitu. Sampai pentingnya itu dikatakan siwak, lupa bawa siwak atau seseorang bawa siwak tapi ketika sholat dia lupa menggunakan siwak ketika takbir itu, maka di tengah-tengah sholat masih bisa dia bersiwak, tapi harus tahu caranya. Jangan dia batal 3 kali batal. Makanya berbeda di saat memakai dalam keadaan normal. Itu dalam kitab Bushra Karim ada tertulis pernyataan tersebut. Jadi insyaallah nanti pertemuan berikut kita bahas ta'rif, definisi istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Di pertemuan berikut kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah
في الطاعة والعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شاكيا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.